Halo semuanya, perkenalkan, nama saya Siregar Baginda Natigor Hasonangan Yasir Rahman, biasa dipanggil dengan Baginda. Kalian apa kabar nih? Kali ini saya akan membahas sesuatu yang penting, yaitu Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN. Kalian tahu nggak, PTUN adalah salah satu cara kita sebagai warga negara melindungi hak kita dari keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Jadi simak sampai selesai ya, karena di akhir kita akan membahas asas-asas penting yang menjadi landasan PTUN. Oke, apa itu PTUN? Pengadilan Tata Usaha Negara adalah lembaga pengadilan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara warga negara dan pejabat pemerintah. Sengketa ini biasanya terjadi karena ada keputusan atau tindakan pemerintah yang dianggap merugikan, misalnya pencabutan izin usaha tanpa alasan yang jelas, atau pembatalan sertifikat tanah. Contoh lainnya, penurunan pangkat PNS secara berpihak, penolakan izin mendirikan bangunan, pemecatan anggota masyarakat dari program bantuan pemerintah. Oke, masuk ke dasar hukum PTUN. PTUN di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah beberapa kali diubah. Undang-undang ini memberikan kita hak untuk menggugat keputusan pemerintah yang dianggap merugikan. Sebagai contoh, Pasal 1 ayat 3 menjelaskan tentang keputusan tata usaha negara, yaitu keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah yang bersifat konkret, individual, dan final. Nah, keputusan inilah yang sering menjadi objek sengketa di PTUN. Masuk ke langkah-langkah mengajukan gugatan di PTUN. Lalu bagaimana caranya mengajukan gugatan di PTUN? Ini langkah-langkahnya. 1. Kumpulkan dokumen. Pastikan kamu memiliki bukti yang cukup seperti salinan, keputusan, atau surat terkait. Kedua, ajukan gugatan. Datang ke kantor PTUN di wilayah tempat keputusan tersebut dibuat dan ajukan gugatan secara resmi. Ketiga, bayar biaya perkara. Jangan lupa bayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Keempat, ikuti sidang. Sidang akan melibatkan penggugat dan tergugat dan hakim. Penggugat itu bisa kamu, dan tergugat itu pejabat pemerintah. Kelima, putusan hakim. Hakim akan memutuskan apakah gugatanmu diterima atau tidak. Yang penting, pastikan gugatan diajukan dalam waktu 90 hari sejak keputusan diterima ya. Kalau lewat dari itu, gugatanmu tidak bisa diproses. Oke, masuk ke asas-asas PTUN. Nah, di bagian ini, kita masuk ke asas-asas penting dalam PTUN yang perlu kamu tahu. Asas ini menjadi pedoman agar pengadilan berjalan adil dan sesuai aturan. Asas-asas penting dalam PTUN adalah 1. Asas legalitas. Semua tindakan pemerintah harus berdasarkan hukum yang berlaku. Kedua, asas kepastian hukum. Keputusan yang dibuat harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, asas keseimbangan. Hak warga negara harus dihormati, tetapi kepentingan umum juga tetap dijaga. Yang keempat, asas transparansi. Proses pengadilan harus dilakukan secara terbuka dan dapat diawasi. Yang kelima, asas perlindungan hak asasi manusia. PTUN melindungi hak-hak warga negara dari tindakan sewenang-wenang pemerintah. Jadi asas-asas ini bukan hanya teori, tetapi juga menjadi pengingat
bahwa hukum harus mengutamakan keadilan dan kemanusiaan. Sebagai warga negara, kita punya hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah. Dan PT UN adalah salah satu cara untuk memastikan hak kita terlindungi. Ingat, hukum bukan hanya milik penguasa, tapi juga milik rakyat. Kalau ada yang ingin kamu ketahui lebih dalam tentang PT UN, tinggalkan komentar di bawah ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.